Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang permutasi. Dan hari ini kita akan belajar tentang permutasi dengan unsur yang sama dan juga permutasi siklis. Yuk kita akan mulai dengan permutasi dengan unsur yang sama. Jadi kalau kemarin unsurnya berbeda, sekarang mempunyai unsur yang sama. Contohnya gimana Pak? Ini rumusnya, ini N jumlah unsurnya, permutasi K1, K2, K3. K1 itu maksudnya adalah K yang mempunyai unsur yang sama. Kalau kita melihat rumusnya emang agak jelimet atau gimana, tapi kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contohnya, tentukan banyak kata yang dapat disusun dari kata Surabaya. Surabaya. Jadi N-nya itu berapa Pak? N-nya kita jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita punya N sama dengan 8. Kemudian K-nya berapa? Kita hitung. Yang pertama K S K1, ini K2, ini K3, ini K4, ini K5. Ini A-nya kan udah, berarti ini K6. Sekarang K1-nya ada berapa? K1-nya ada 1 Pak. Iya, berarti kalau kita lihat K1 sama dengan 1. K2-nya ada 1 juga. K3-nya ada 1. K4-nya ada, kita hitung 1, 2, 3. Berarti K4-nya ada 3. K5-nya ada berapa? Ada 1, K6-nya ada 1. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti rumusnya N-nya jadi berapa? 8 permutasi berapa? 1, 1, 1, 3, 1, 1. Berarti sini 1, 1, 1, 3, 1, 1. Ya, K1 sama K3. Berarti kita langsung aja masukkan rumusnya 8 faktorial per 1, 1, 1, 3. Yang besar aja taruh depan ya. 3 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. 1, 2, 3, 4, 1 faktorial. Nah, 1 faktorial itu nilainya kan 1. Berarti kita anggap apapun yang dikalikan 1 hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Berarti kita anggap 8 faktorial per 3 faktorial. Hasilnya berapa? Kita tentukan hasilnya 8 faktorial. Berarti 8, 7, 6, 5, 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. Coret. Tinggal berapa sekarang? 20. Ini 20 kali 6, 120 kali 8, 7. 56 kali 12 hasilnya 12, 1, 11, 56. 672 nama hasilnya 6720. Itu hasilnya dari banyaknya kata yang dapat disusun dari kata Surabaya. Yuk selanjutnya kita akan belajar tentang permutasi siklis. Sekarang kita akan belajar tentang permutasi siklis. Biasanya kalau siklis itu kita ingat tentang melingkar ya, kalau dalam matematika. Permutasi siklis rumusnya N permutasi siklis N kurangi 1 faktorial. Jadi permutasi siklis itu apa sih? Permutasi siklis itu adalah memperhitungkan tempat kedudukan unsur lingkaran terhadap unsur lainnya, sebab N unsur tersebut ditempatkan secara melingkar. Ya, jadi model tempat duduknya adalah melingkar. Ya, jadi intinya melingkar ya untuk permutasi siklis. Contohnya gini, saya punya nama Aan, Bayu, Cindy. Itu akan duduk melingkar pada suatu pertemuan. Bagaimana cara posisi mereka ketika duduk melingkar? Ya, anggap aja Aan itu adalah A, Bayu itu adalah B, dan Cindy itu adalah C. Kemudian saya udah menyusun ini susunannya duduk secara melingkar. Yang pertama
A duduk paling atas, A, B, C, kemudian A, B, C, kemudian A, B, C. Perhatikan ya, ini gambar 1, daun 2, dan gambar 3. Kalau kita lihat, ini susunannya secara gambar emang berbeda, tapi tempat duduknya sebenarnya adalah sama posisinya. Perhatikan, A itu sebelah kanannya adalah B dan sebelah kirinya adalah C. Kalau yang gambar kedua, tetap B itu sebelah kanannya A dan sebelah kirinya adalah C. Kemudian yang ini tetap aja A-nya sebelah kanannya adalah B, sebelah kirinya adalah C. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya, A, B, C merupakan posisi yang sama. Karena kalau kita lihat, B itu selalu berada di sebelah kanan A, sedangkan C selalu sebelah kiri dari A. Coba bandingkan dengan gambar yang paling bawah. Sekarang A sebelah kanannya adalah C. Kalau tadi A-nya itu sebelah kanannya B, A, B, A, B. Sekarang beda, sebelah kanannya adalah C, sebelah kirinya B. Perhatikan ini lagi, sebelah kanannya C, sebelah kirinya B, dan ini sebelah kanannya B, sebelah kirinya adalah C. Jadi gambar atas merupakan gambar yang sama, gambar yang bawah merupakan posisi yang sama. Jadi ada berapa banyak? Ya, kita hitung dengan rumus. Kalau kita lihat di gambar ini ada dua posisi yang berbeda. Kalau kita pakai rumus, caranya N-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3. Berarti 3 permutasi siklis. Maka sama dengan 3 kurangi 1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti banyak cara adalah 2. Bagaimana kalau kita lanjutkan dengan soal permutasi siklis lainnya? Boleh, kita coba sekali lagi ya, biar kalian paham. Soal yang kedua, perhatikan. Dalam suatu pertemuan ada 8 peserta yang akan menempati 8 kursi yang mengelilingi meja bundar. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Jadi cara mengerjakannya gampang sebenarnya. Kita langsung masukkan dalam rumus. Unsurnya ada berapa? Ada 8. Cara mengerjakannya yaitu 8 permutasi siklis sama dengan 8 kurangi 1 faktorial. Maka hasilnya 7 faktorial. Berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? Hasilnya berarti 40 susunan. Ya, jadi ada 5040 susunan cara mereka duduk di meja melingkar. Jadi perhatikan itu tadi tentang soal permutasi siklis dan permutasi dengan unsur yang sama. Kalian boleh latihan di rumah dengan soal-soal yang saya berikan. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.